Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang sempurna. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk belajar dari firman-Mu. Kami akan belajar sisi gelap narcissistic personality disorder, sisi gelap yang akan cukup merepotkan orang lain. Tuhan Yesus kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, Tuhan Yesus sempurnakanlah kami selalu. Tuhan Yesus dalam pengajaran ini pimpin mulut hati hamba dan juga buka hati jemaatmu agar firman yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami dan juga untuk memuliakan namamu. Tuhan Yesus dalam pengajaran ini kami hanya bergantung pada Engkau karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang narcissistic personality disorder. Ya, nah, dalam tabel eh, daftar kerusakan, narsistik termasuk yang paling tinggi bersama-sama dengan pasif agresif, yaitu 8 sampai 12 ya, potentially destructive influence. Oke, saudara, secara singkat saya akan bikin summary dulu. Narcissistic personality disorder penyebabnya itu ternyata adalah perasaan rendah diri, ya, dan kebutuhan mendalam untuk menghargai diri sendiri dan juga ketidakpastian pribadi. Ciri-cirinya adalah mereka memiliki visi yang megah, ambisi yang kuat, dan tetapi mereka memerlukan diri sendiri yang merupakan pusat perhatian. Nah, jika mereka melihat orang lain sukses, itu akan menjadi musuh ego mereka. Mereka tidak suka melihat orang sukses. Ya. Nah, untuk penyembuhan dari narcissistic personal disorder, mereka perlu menyerahkan total ego mereka kepada Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mentransformasi hati mereka secara mendalam. Mereka harus belajar kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Nah, mereka yang kena penyakit ini, saudara, mereka itu mempunyai visi yang megah tapi tanpa tindak lanjut yang jelas. Jadi realistisnya tidak ada dan mereka harus belajar untuk membuat visi yang cukup masuk akal atau realistis. Ya, saudara, dan mereka harus belajar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ya, saudara, saya akan mulai. Hari ini kita akan menjelajahi sisi gelap narsisme, narcissistic personality disorder, saudara, dan kaum narsisis seringkali memiliki sikap yang menggemakan seperti pesan-pesan di kaos. Anda tidak dapat menangkap saya. Ada kepercayaan di antara mereka bahwa mereka itu tidak tersentuh, tidak tercelah. Masalahnya, dalam pikiran mereka, segala sesuatu adalah tentang mereka. Tidak ada orang lain yang penting. Pola pikir yang mementingkan diri sendiri ini dapat ditelusuri kembali ke mitos Narsisus dari mitologi Yunani. Menurut cerita, Narsisus sedang berjalan melalui hutan ketika ia menemukan sebuah kolam sebening kristal. Saat menatap ke dalamnya, ia melihat bayangannya dan terpesona. Oh, betapa cantiknya aku. Ia tidak pernah meninggalkan bayangan itu. Jatuh cinta pada dirinya sendiri. Itulah asal mula apa yang sekarang kita sebut dengan narsistik, ya. Fiksasi pada diri sendiri, tetapi mereka mengabaikan dunia di sekitar. Itulah inti dari narsisme. Yang kulihat hanya diriku sendiri. Hal itu mencerminkan masalah yang lebih dalam, bahkan menggemakan konsep dosa asal. Gagasan tentang manusia yang mencoba menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Narsisme adalah tentang kontrol, superioritas, dan penolakan untuk mengakui nilai orang lain. Orang narsisis hanya berfokus pada agenda mereka sendiri. Mereka kurang bahkan tidak memiliki empati, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, dan kemampuan untuk melihat di luar perspektif mereka. Sama seperti yang saya katakan dalam diskusi tentang sisi gelap kepemimpinan, narsisme hanyalah satu dari 5 sifat gelap yang mungkin kita semua hadapi. Ketika seorang percaya bahwa misi mereka begitu ilahi,
sehingga orang lain tidak penting, mereka dapat mengadopsi pola pikir yang berbahaya. Itu cara saya atau tidak sama sekali. Jadi apa sebenarnya narsisme? Dari mana asalnya? Ironisnya, saudara, narsisme itu seringkali berasal dari perasaan rendah diri yang mendalam. Mereka sangat bergantung pada validasi eksternal agar merasa berharga. Tanpa validasi eksternal, mereka merasa hampa, tidak berarti, bahkan hancur. Di balik semua itu ada rasa tidak aman yang mendalam, rasa rendah diri yang kuat dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan itulah yang sering memicu narsisme. Mereka yang merasa kecil di dalam terkadang membangun citra diri yang muluk-muluk untuk mengimbanginya. Mereka ingin mendominasi setiap situasi, setiap percakapan, setiap hubungan. Jika mereka tidak merasa memegang kendali, mereka merasa tidak penting atau terasing. Dan ketika rasa tidak aman itu meluap menjadi narsisme, hal itu terwujud dalam keyakinan bahwa dunia harus sesuai dengan agenda mereka. Dunia mereka dibangun di sekitar ilusi bahwa mereka adalah pusat, penting, dan dibenarkan dalam melakukan apapun untuk mempertahankan ilusi itu. Sebenarnya banyak narsisis adalah orang kesepian yang bersembunyi di balik topeng kepercayaan diri. Mereka memancarkan kekuatan tetapi seringkali dimotivasi oleh rasa takut. Takut tidak penting, takut tidak dicintai, dan takut tidak terlihat. Memahami hal ini tidak membenarkan perilaku narsistik, tetapi membantu kita melihat kondisi manusia di baliknya. Perjalanan menuju narsisme tidak terlalu tentang kesombongan, tapi lebih banyak tentang rasa sakit, saudara. Dan kecuali kita menghadapi rasa sakit itu, kita beresiko terpesona oleh refleksi kita sendiri, seperti halnya narsisus. Saudara, perjuangan untuk validasi diri. Izinkan saya berbagi cerita tentang seorang yang bekerja sama erat dengan saya selama beberapa tahun. Seorang pria yang menjadi mitra tangan kanan saya dalam perusahaan. Kita akan memanggilnya John. John memiliki banyak potensi. Di perusahaan tempat saya bekerja, saya mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Sedikit demi sedikit, proyek demi proyek. Dan ia berbakat. Baik itu adaptasi dengan budaya perusahaan, membuat laporan, atau cara komunikasi yang baik. John dengan percaya diri akan berkata, saya bisa melakukannya, saya yang terbaik dalam hal ini. Ia menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana ia dilatih oleh seorang general manager atau berbagi pengalamannya dalam pekerjaan lain. Kepercayaan dirinya tidak salah lagi, tetapi begitu pula nada tersiratnya. Lihatlah aku, validasi aku, lihat harga diriku. Dorongan itu, kebutuhannya untuk membuktikan dirinya datang dari suatu tempat yang lebih dalam. Itu berasal dari sesuatu yang tidak terlihat, tidak didengar, dan tidak divalidasi, terutama oleh ayah duniawinya. Seperti banyak pria lainnya, John menanggung luka yang tak terlihat karena tidak pernah memiliki ayah yang berkata, "Kamu punya apa yang diperlukan." Sebaliknya, ia menghadapi pelecehan, verbal, fisik, emosional, dan trauma lain yang menandai kehidupan awalnya, meskipun ia berasal dari keluarga yang bercukupan secara materi. Namun banyak hal yang terurai setelah perceraian orang tuanya, meninggalkan bekas luka yang tidak memudar sering waktu. Saudara, mereka perlu kebutuhan yang lebih dalam yaitu validasi. Validasi itu penting dan khususnya bagi pria pertanyaan yang seringkali melekat di lubuk hati apakah saya punya apa yang diperlukan? Itu bukan pertanyaan yang dangkal, itu pertanyaan spiritual, emosional dan sangat pribadi. Dan itu bukan hanya untuk mereka yang telah mengalami masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Trauma dan perjuangan identitas tidak diskriminatif. Bahkan mereka yang tidak pernah menghadapi konsekuensi hukum dapat mendapati diri mereka bertanya-tanya, apakah saya cukup baik? Apakah saya cukup? Saudara, luka masa kecil masih dapat membentuk cara Anda memandang diri sendiri sebagai orang dewasa. Kita perlu tahu bahwa kita adalah siapa yang seharusnya kita jadi, bukan berdasarkan kinerja, tetapi pada siapa yang Tuhan katakan tentang kita.
Kitab suci mengingatkan kita dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Namun seperti Adam, kita seringkali mempercayai kebohongan bahwa kita belum seperti Allah. Padahal sebenarnya kita sudah mencerminkan gambarnya. Saudara, luka dan penyembuhan Bapak. Seorang pria rindu untuk divalidasi oleh ayah duniawinya. Ketika hal itu tidak terjadi, ia membawa luka itu hingga dewasa. Seringkali mencoba mengisinya dengan kinerja, keberanian, dan kendali. Wanita juga menghadapi hal ini, meskipun dengan cara yang berbeda. Seorang wanita ingin menjadi bagian dari petualangan untuk mengetahui bahwa mereka cantik, dikejar, dan layak dicintai. Baik pria maupun wanita, kita sering kembali ke keluarga asal kita, mencari penyembuhan atau berjuang untuk memahami mengapa kita merasa rendah diri, tidak yakin atau takut akan masa depan. Bagi mereka yang telah mengalami kejadian traumatis dalam hidup, masa depan bisa terasa sangat tidak pasti. Pekerjaan mungkin sulit ditemukan, kepercayaan mungkin sulit diperoleh, dan Anda mungkin berusaha memperbaiki diri dan masih menghadapi hambatan eksternal yang tampaknya tidak adil. Namun inilah kebenarannya. Ketidakpastian itu memang nyata. Tetapi begitu juga Tuhan. Ketika kita melihat hidup kita melalui sudut pandangnya, kita mulai melihat secara berbeda. Melalui Yesus Kristus kita dapat menemukan kepastian. Bukan pada diri kita sendiri, tetapi pada Dia yang memegang kendali masa depan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni kita. Kita memiliki harapan hari ini, esok, dan bahkan selama-lamanya. Karena pada akhirnya saudara, itu bukan tentang kita, itu tentang Dia, itu tentang Yesus Kristus. Jadi jika Anda mencoba mengendalikan narasi hidup Anda karena takut, jika Anda terjebak dalam lingkaran, lihatlah apa yang telah aku lakukan. Mencoba mendapatkan validasi, persetujuan. Saudara, Anda harus berhenti sejenak. Kebutuhan akan validasi itu nyata, tetapi itu hanya dapat benar-benar dipenuhi oleh Allah Bapa yang menciptakan Anda. Hanya Dia yang memberimu kepastian yang dirindukan oleh jiwamu. Biarkanlah dia yang memimpin. Biarkanlah dia yang menyembuhkan. Dan biarkanlah dia yang mengingatmu. Kamu memiliki apa yang dibutuhkan. Bukan karena kinerjamu. Tetapi karena siapa dirimu menurutnya. Nah, kita akan baca beberapa ayat pendukung. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Kalau dalam bahasa Inggris ada the God masterpiece. Saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. So, Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri atas kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 11 ayat 2. Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, kita telah melihat penyebab NPD, yaitu rasa diri yang mendalam. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri NPD, ciri-ciri Narcissistic Personality Disorder dalam pelayanan. Kita telah melihat penyebabnya. Sekarang mari kita beralih ke ciri-ciri seperti apa sebenarnya narsisme itu, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam diri orang-orang yang kita layani. Pertama, orang narsisme itu mempunyai visi yang muluk. Orang narsisis seringkali memiliki ambisi yang berlebihan. Ia selalu bermimpi besar, mengklaim, saya akan memulai pelayanan besar ini, atau saya akan menjadikan ini acara gereja yang terbaik yang pernah ada. Ia mencoba mengalahkan orang lain. Saya adalah orang terbaik, tidak ada yang bisa melakukannya seperti saya. Kedengarannya mengesankan pada awalnya, bahkan menginspirasi. Namun seiring berjalannya waktu, menjadi jelas, itu bukan tentang pelayanan, itu tentang promosi diri. Saudara, ciri nomor dua, dia sering mengeksploitasi orang lain. Ini terjadi ketika seorang menggunakan orang lain untuk meninggikan diri mereka sendiri. Dia melakukan serangan halus, mencoba merendahkan orang lain dalam pelayanan. Saya bisa melakukannya yang lebih baik daripada dia. Biarkanlah saya menanganinya, saya akan membuatnya hebat. Itu bukan kolaborasi, itu adalah manipulasi yang seringkali diselubungi oleh antusiasme. Yang ketiga, dia akan menyerap semuanya untuk diri sendiri. Semuanya berputar di sekelilingnya. Dia melihat dirinya sebagai pahlawan, penyelamat, orang yang akan membuat semuanya berhasil. Sorotan tidak hanya menarik, itu penting bagi identitasnya. Saat dia tidak menjadi pusat perhatian, masalah akan muncul. Dia akan cari gara-gara sama orang lain sampai dia menjadi pusat perhatian. Dia akan menolak terhadap servant leadership atau kepemimpinan pelayan. Ini mungkin sifat yang paling jelas. Si kepemimpinan pelayan sejati atau servant leadership seperti yang mungkin Anda telah pelajari yang dimodelkan menurut Kristus. Kepemimpinan yang rendah hati dari bawah ke atas. Itulah jenis kepemimpinan yang berkata, bagaimana saya dapat melayani Anda. Bukan, bagaimana saya menjadikan ini tentang saya. Tetapi orang narsisik berjuang keras dengan model ini. Bagaimana hal ini dapat menjadikan ini tentang saya? Bahkan jika mereka mengaku melayani, mereka sering mengharapkan kendali, pengaruh, dan pengakuan. Bukannya memimpin dengan handuk di lengan mereka, mereka memimpin dengan jabatan di tangan mereka. Versi kepemimpinan mereka berkata, mengapa Anda tidak melakukan apa yang saya katakan daripada bagaimana saya dapat membantu Anda bertumbuh di dalam Kristus. Mungkin mereka datang secara halus. Saya kenal seseorang, saya punya cara. Tetapi akhirnya mereka mendorong lebih keras, menjadi lebih agresif, lebih mendominasi. Dan tepat ketika Anda pikir Anda selaras dalam visi, mereka menjadi semuanya tentang agenda mereka. Saudara, bekerja dengan seorang yang terjebak dalam narsistik itu sulit. Terutama jika Anda rentan terhadap ketergantungan bersama seperti saya. Orang-orang narsisme itu sepertinya bisa menjadi magnet, persuasif dan tampak sangat berbakat.
Bahkan dari kita yang terjumus ke dalamnya, kadang-kadang kita mencampur adukan karisma dengan karakter. Namun ujiannya akan selalu seperti ini. Apakah mereka hidup untuk misi Tuhan atau untuk kemuliaan mereka sendiri? Apakah mereka mengangkat orang lain atau menempatkan diri mereka di atas orang lain? Saudara, inilah kebenaran yang pahit, saudara, untuk jalan ke depannya narsistis. Kecuali ada transformasi yang mendalam, saudara, kecuali ada transformasi yang mendalam, pertobatan hati, seorang narsistik tidak akan pernah berubah. Mereka akan selalu berjuang dalam budaya pelayan. Mereka mungkin berbicara, tetapi tanpa kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Mereka tidak akan berjalan di jalan kepemimpinan pelayan. Narsisme harus belajar untuk menyeimbangkan visi dan realisme. Ya Tuhan, ya Tuhan memberikan mimpi-mimpi besar. Namun mimpi-mimpi itu harus berlabuh pada kerendahan hati seperti Kristus, kepercayaan bersama, dan akuntabilitas yang otentik. Saudara, jadi perhatikanlah sifat-sifat ini dalam pelayanan. Kemegahan, visi, tapi tidak ada tindak lanjut. Kedua, eksploitasi orang lain. Ketiga, keegoisan yang disamarkan dengan kepemimpinan. Penolakan terhadap kerjasama sejati yang tulus. Dan dengan penuh kasih, namun tegas, hadapi mereka. Ajukan pertanyaan yang sulit. Ciptakan batasan yang jelas. Tetapkan misi Kristus sebagai pusat. Sekarang bagi Anda yang visioner, pengusaha, pemimpin, mereka dapat melihat 1.000 mil ke depan. Anda adalah orang-orang hidup dalam kemungkinan. Anda melihat apa yang mungkin terjadi. Anda memiliki dorongan untuk mewujudkan sesuatu, untuk mewujudkan ide-ide. Anda tidak menunggu, Anda mengkatalisasi. Dan mungkin saat ini Anda berkata, saya punya visi untuk pelayan ini, penjangkauan ini, ide bisnis ini. Dan itu hebat. Visi adalah anugerah. Namun disinilah kita harus berhenti sejak dan merenung, terutama saat narsisme mulai muncul. Mungkin Anda sendiri yang bergumul dengan hal ini. Mungkin Anda memperhatikannya pada seorang di tim Anda. Mungkin mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan kecenderungan narsistik. Namun, Anda sebagai pemimpin harus merasakan ada yang tidak beres, terutama dalam hal visi dan pelaksanaan. Saudara, ketika visi berubah menjadi supply narsistik, disinilah narsisme sering muncul dalam kemegahan tanpa realisme. Anda akan mendengar seorang mengatakan hal-hal seperti ini. Saya kenal seseorang, kita bisa mengumpulkan semua uang. Ini akan menjadi hal besar, tidak masalah. Beri saya waktu 2 bulan, kita akan menyelesaikannya. Namun ketika Anda bertanya, siapa yang menyumbang, apa rencananya? Narsistik tidak memiliki jawaban yang nyata. Itu semua ide, itu semua omongan, itu semua di awang-awang saudara. Disinilah kita sebagai pemimpin membutuhkan kebijaksanaan. Visi tanpa realisme hanyalah fantasi. Jika seseorang di tim Anda secara konsisten mengajukan rencana besar dengan sedikit substansi, terus-menerus menjanjikan tetapi tidak pernah menepatinya, tidak pernah secara konsisten melaksanakannya, Anda perlu mulai mengajukan pertanyaan. Tanda lain dari narsisme, mereka memulai tetapi tidak menyelesaikannya. Energi awalnya sangat kuat, mereka bersemangat, persuasif, dan penuh momentum. Namun ketika pekerjaan yang sebenarnya dimulai, ketika tiba saatnya untuk menindaklanjuti, mereka menghilang atau hancur. Saudara, itu akan menjadi suatu pola narsistik, visi yang hebat namun tiada akhir. Visi yang besar, janji-janji yang besar, tindak lanjut yang sedikit, kesalahan dialihkan ke tempat lain dan orang lain. Dan mereka mengadu domba dengan kebohongan hanya untuk menutupi kekurangannya. Dan ini bukan hanya tentang kepribadian, ini tentang sebab akibat. Pola narsistik merusak tim, pelayanan, dan kepercayaan. Pola tersebut dapat mengalihkan perhatian dari misi, meninggalkan kelelahan dan sistem yang rusak. Saudara, visi aja tidak cukup. Tuhan memanggil kita untuk mengelola visi dengan hikmat. Harus ada keseimbangan antara apa yang mungkin dan apa yang secara realistis mungkin. Saat Anda memimpin sebuah tim, pelayanan atau bisnis, tanyakan apakah visi ini mendasar.
Apakah ada rencana untuk melaksanakannya? Apakah orang-orang yang membuat janji juga bertanggung jawab? Jangan takut untuk menantang ambisi yang tidak realistis dengan penuh kasih. Ini bukan tentang meredam mimpi, ini tentang membangun sesuatu yang langgeng. Saudara, dalam materi pelajaran ini, kita akan menemukan bagan yang telah menguraikan berbagai sifat kepemimpinan, yaitu sisi gelapnya, termasuk narsistik. Di samping definisi tersebut, saya juga menyertakan tentang orang-orang yang jatuh ke dalam perangkap ini, tetapi mereka yang menghindarinya. Salah satu cara terbaik untuk memahami kepemimpinan adalah membandingkan gaya narsistik dengan kerendahan hati Alkitabiah. Ada pemimpin dalam kitab suci yang tidak didorong oleh ego, tetapi oleh ketaatan. Visi mereka datang dari Tuhan, bukan dari kebutuhan untuk membuktikan diri. Anda akan melihat contoh seperti Musa yang meragukan dirinya sendiri, tetapi memimpin dengan penuh kuasa. Atau Nehemia yang melihat kebutuhan, menangis, dan kemudian mengatur pembangunan kembali tembok dengan doa, perencanaan, dan ketekunan. Jadi bagi Anda yang memiliki mimpi besar, teruslah bermimpi, tetapi bermimpilah dengan kebijaksanaan. Pemimpin jangan terbajak oleh visi narsistik, saudara. Jangan biarkan si narsistik membajak panggilan Anda, misi Anda dalam pelayanan Anda. Dasarkan visi Anda dalam doa, komunitas, akuntabilitas, dan kerendahan hati. Dan jika Anda melihat pola-pola narsistik ini pada tim Anda, jangan abaikan mereka. Hadapi dengan kasih, perjelas harapan, dan selalu menjadikan Kristus, bukan ego, di pusat misi Anda. Dan jika mereka belum berubah, jangan jadikan mereka terlibat di dalam misi dan pelayanan Anda. Mereka bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk Yesus Kristus. Contoh narsistik dalam kitab suci yaitu Raja Salomo. Salomo tidak memulai dengan cara ini tetapi bahkan ia memulai pemerintahnya dengan kerendahan hati yang luar biasa. Ketika Tuhan menawarkan apapun yang diinginkannya, Salomo meminta hikmat, bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Dan Tuhan mengabulkannya. Kita tahu kisah tentang dua ibu yang memperebutkan seorang anak. Salomo dengan hikmat yang diberikan Tuhan mengusulkan untuk memisahkan anak itu. Yang mendorong ibu yang sebenarnya untuk mengungkapkan dirinya. Itulah pertunjukan kebijaksanaan belas kasihan yang kuat. Pada tahun-tahun awalnya, kepemimpinan Salomo membawa berkat, keadilan, dan kedamaian. Ia membangun bait suci, ia berdoa di depan umum, ia mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan. Namun sering waktu, fokusnya bergeser. Seiring berjalannya waktu, Salomo berubah. Ia memiliki 1.000 istri, 700 istri, dan 300 gundik. Kekayaannya yang sangat besar, dan aliansi dengan negara lain. Pelan-pelan hatinya mulai berubah. Ia mulai menyembah dewa-dewa lain. Apa yang awalnya rendah hati berubah menjadi kemegahan. Kepemimpinannya tidak lagi berfokus pada melayani Tuhan, tetapi lebih pada meninggikan dirinya sendiri. Dan inilah inti dari narsistik. Ketika image adalah segalanya, tidak ada harga yang terlalu tinggi, terutama ketika orang lain yang membayar harga itu. Salomo menjadi terobsesi dengan dirinya sendiri. Kekayaannya, gedung-gedungnya, reputasinya, semuanya adalah simbol kesuksesan. Tetapi itu semua menutupi hatinya yang menjauh dari Tuhan. Itulah bahaya kepemimpinan narsistik. Saudara, pemimpin narsistik adalah pemimpin yang didorong oleh ego. Dalam pelayanan saat ini, kita masih banyak melihat pola ini. Terlalu banyak pemimpin mungkin dengan niat baik pada awalnya terjerumus ke arah kepemimpinan yang mementingkan diri sendiri. Khotbah yang disampaikan bukannya untuk menghormati Tuhan, tetapi untuk mendapatkan pujian. Keputusan dibuat bukan untuk kebaikan gereja. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, Tuhan telah berkata, Anda telah memiliki apa yang Anda perlukan. Anda diciptakan menurut gambarnya. Nilai Anda berasal darinya, bukan dari panggung, gelar, atau pujian. Kita dipanggil untuk hidup dan memimpin dari kerendahan hati dan penyerahan diri, bukan dari ego. Ketika kita lupa akan hal itu, kita akan mulai mengejar validasi manusia, bukan persetujuan Tuhan. Dan seperti yang kita lihat dengan Salomo,
mengarah pada kehancuran rohani. Saudara, terlalu banyak gereja yang retak oleh para pemimpin yang meluncurkan proyek yang terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu mahal. Bukan karena Tuhan memanggil mereka, tetapi karena pemimpin itu perlu merasa penting. Dampaknya nyata. Pengerja yang capek, baik tubuh, pikiran, mental. Kedua, jemaat akan terpecah belah. Ketiga, akan ada keruntuhan finansial. Dan keempat, kegagalan moral. Ketika visi menjadi validasi pribadi, bukannya misi Tuhan, setiap jemaat akan menanggung akibatnya. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk pemeriksaan diri dan pemulihan. Jadi, jika Anda telah melakukan profil atau pemeriksaan narsistik dan mendapati diri Anda berada di skala narsis yang tinggi, maka carilah bantuan. Jangan abaikan hal ini. Segeralah sadar. Carilah second opinion. Dapatkan feedback yang jujur dari orang-orang yang Anda percayai. Yang tidak terkesan pada jabatan Anda, tetapi peduli dengan jiwa Anda. Dan yang terpenting, segera mulailah pekerjaan pemulihan. Saudara, pekerjaan pemulihan itu selalu dimulai dengan pengakuan. Pengakuan bahwa kita ada dosa ini. Selanjutnya kita perlu berserah diri total, menaruh segalanya di bawah pemeliharaan Tuhan Yesus. Undanglah Roh Kudus untuk bekerja di hati Anda. Mintalah Tuhan Yesus untuk membentuk kembali Anda, bukan sebaliknya. Disinilah transformasi dimulai. Biarkanlah Roh Kudus membangkitkan sesuatu yang baru di dalam diri Anda. Biarkanlah Tuhan Yesus membentuk Anda menjadi pemimpin yang Dia panggil untuk Anda jadi, bukan pemimpin yang ego yang Anda coba ciptakan. Penutup saudara, mengungkap kebohongan NPD. Ya, kita ada beberapa slide di sini. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana narsistik memutarbalikkan kebenaran dan memproyeksikan kebohongan kepada orang lain. Yang seringkali meninggalkan kerusakan emosional kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk membantu Anda mengenali kepalsuan ini, melindungi kejernihan mental Anda, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran Anda sendiri. Seperti anak kecil yang takut berbohong untuk menghindari masalah, narsisis hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Untuk mengatasinya, mereka membangun jati diri palsu yang didasarkan pada kendali, superioritas, dan penipuan diri sendiri. Kebohongan mereka seringkali tidak hanya manipulatif, tetapi berakar pada kelangsungan hidup emosional mereka sendiri, saudara. Dan di sini saya akan mengungkap kebohongan NPD, 8 kebohongan umum yang sering diceritakan narsisis. Pertama, saya lebih unggul dari Anda. Mereka menghindari kerentanan dengan menempatkan diri mereka di atas Anda untuk menangkis kesalahan dan kritik. Yang kedua, Anda harus memberi saya otoritas. Mereka menginginkan kendali dan mengharapkan Anda untuk menyerahkan pendapat, keputusan, identitas Anda kepada mereka. Yang ketiga, tanpa saya Anda nggak bisa apa-apa. Mereka meremehkan keberhasilan Anda agar perhatian tertuju pada diri mereka sendiri dan merendahkan harga diri Anda. Keempat, tugas Anda adalah menopang ego saya. Mereka mengharapkan kekaguman dan penguatan emosional yang konstan, pasokan narsistik. Yang kelima, Anda berhutang pada saya. Kebaikan apapun yang mereka tunjukkan disertai syarat, saudara. Kadang-kadang dia memaksa kebaikan mereka. Anda diharapkan membalasnya dengan kesetiaan atau pujian. Yang keenam, perasaan dan pendapat Anda tidak penting. Mereka mengabaikan, mengejek, mengabaikan perspektif Anda sepenuhnya untuk mempertahankan dominasi. Yang ketujuh, semuanya salah Anda. Mereka menghindari tanggung jawab dengan menyalahkan Anda atas setiap masalah atau kekurangan. Yang ke-8, yang terakhir, ya selalu mereka playing victim, saudara. Nangislah atau apa, Anda membuat hidup saya sengsara. Berperan sebagai korban, mereka mengalihkan fokus dari disfungsi mereka dan menjadikan Anda kambing hitam. Cara menanggapi, jangan mencoba memperbaiki atau mengoreksi mereka. Mereka menolak feedback, tanggung jawab, dan alasan. Berinteraksi hanya akan memicu sikap defensif mereka. Turunkan ekspektasi Anda. Jangan mengharapkan kedalaman emosional atau hubungan yang sehat. Terima keterbatasan mereka dan rencanakan dengan tepat.
Batasi dan minimalkan jarak Anda. Jika memungkinkan, ciptakan jarak. Jika tidak, minimalkan pengaruh emosional dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung Anda dan rendah hati. Saudara, dan tetaplah rendah hati dalam kebenaran Anda. Jangan biarkan mereka mendefinisikan realitas Anda. Ketahui nilai Anda, junjung tinggi martabat Anda, dan bersandarlah pada kebenaran, bukan distorsi mereka. Dan pengingat terakhir, saudara, Anda harus ingat bahwa Anda tidak dapat berargumen dengan seseorang yang menolak untuk menerima kebenaran atau akuntabilitas. Jika Anda berargumen dengan seorang narsistik, mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, mereka hanya ingin menang. Jadi kenali narsistik ada apa adanya. Pola yang didasarkan pada rasa takut dan mementingkan diri sendiri. Dan tetaplah berakar kuat pada integritas, nilai, identitas Anda sendiri. So, demikian tentang narsistik. Ya, semoga ini dapat membantu Anda untuk membantu orang-orang yang mungkin terjebak dalam penyakit ini atau untuk membentengi Anda dari kerusakan emosional dan untuk membangun uh, gereja Tuhan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati dan minggu depan kita akan masuk ke paranoid personality disorder. Tuhan Yesus memberkati.